Cantik itu tidak harus putih ya, cantik itu tidak harus mempunyai, cantik itu gini, bagaimana seseorang dikatakan cantik adalah apabila dia memiliki kulit yang sehat, kulit yang bersih, bebas dari akne atau pustul dan bebas dari pigmentasi. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Woman's Inspiration bersama saya Aya Nufus. Dan kalau kita lihat akhir-akhir ini memang wanita-wanita yang inspiratif selalu menjadi perbincangan. Dan kali ini saya akan berbincang dengan salah satu wanita inspiratif dari Indonesia, seorang founder dan juga CEO estetik klinik Dr. Ayu Widyaningrum. Halo Non, apa kabar? Baik. Masya Allah, luar Senang biasa sekali loh bisa. Ini bukan pertama kali aku ketemu sama Dr. Ayu ya, waktu itu pernah wawancara juga. Mungkin udah lupa ya, aku cukup lama juga ya. Iya, benar-benar. Dok, ini kan yang sebenarnya kalau dari karir gitu ya sebagai dokter, mungkin kita akan berbincang nanti. Tapi yang paling menarik adalah saya ingin tahu background dokter dulu. Kita mulai dari backgroundnya. Saya mau kulik-kulik. Iya, boleh. Dari mana nih? Ibu, ya, yang mempunyai banyak anak, ya tepatnya. Tepatnya ada 5 ya dok? Iya, ada 5 putra saya. Ini luar biasa. Tapi awalnya saya mau tahu dulu dong, kalau dokter ini berarti aslinya dari mana? Dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Banjarmasin. Boleh ceritakan sedikit dong, mungkin. Saya lahir di tepatnya saya lahir di Kota Baru ya, di Kabupaten Tanah Bumbu ya. Kemudian SD, SMP saya di sana ya, mungkin kalian nggak tahu tapi nanti ada di peta namanya Seronggai ya. Itu daerah Kalimantan Selatan ya. Kemudian waktu SMA saya pindah ke Banjarmasin. Nah, saya menempuh jalur akselerasi. Waktu itu masih ada yang sekolah SMA 2 tahun ya. Kemudian saya menempuh jalur prestasi untuk mengikuti tes kedokteran waktu itu di Universitas Lambung Mangkurat dan alhamdulillah tembus. Nah, sampai sekarang. Dukungan dari orang tua seperti apa dok? Ibu saya itu lebih memang menekan saya untuk selalu ranking 3 besar. Itu udah pressure ya? Iya, dulu aku tuh kayak waktu kecil aku pengen cepet-cepet deh dewasa gitu ya. Ternyata semakin dewasa aku pengen balik lagi ke kecil. Ternyata tekanan dewasa itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu kan ya. Pada saat saya kecil itu merasa tertekan. Kenapa sih dituntut untuk berprestasi? Nah, pada saat dewasa saya baru paham ternyata ini dampaknya luar biasa. Oke, jadi dukungan dari orang tua juga luar biasa ya. Berarti udah berapa tahun sekarang jadi dokter? 11 12 mungkin. Saya juga apa lupa. sih dokter Ayu yang membuat dokter ini kan udah dapat dukungan dari orang tua. Apa yang membuat jadinya kayak ya udah deh aku ikutin deh apa kata orang tua. Apakah mungkin terinspirasi dari orang tua atau dari keadaan atau dari apa? Sebenarnya enggak, memang dari kecil saya sudah pengen jadi dokter. Udah cita-cita ya. Tapi memang pengen jadi dokter kecantikan dulu? Enggak. Enggak malah. Kenapa? Karena kalau misalnya dibilang ini dari tekanan orang tua, karena orang tua saya bukan basic dokter ya, jadi orang tua saya juga mohon maaf pendidikannya bapak juga hanya lulus SD dan ibu saya juga hanya lulus SMP ya. Tetapi mereka luar biasa memberikan saya support, dukungan dari hal mereka itu kayak nuntut saya belajar tapi mereka itu kayak ngayomin saya gitu loh ya. Berikutnya adalah awalnya saya memang berniat, saya tuh lebih suka skill dok. Dan saya tuh lebih suka kayak mungkin objin ya, kemudian bedah ya, atau misalnya anestesi waktu itu. Tapi saya tertarik sekali objin ya. Pada saat saya koas itu posisinya saya sudah menikah dan mempunyai sudah 1 anak. Nah, kemudian pada saat saya lulus dokter saya melahirkan anak kedua. Tentu saja di sini membuat saya lebih spesialistik apa yang membuat saya tidak urgensi. Karena pada saat di kedokteran itu terjadi suatu permasalahan di mana saya broken home. Kedua orang tua saya berpisah. Nah, di situ membuat saya berpikir bagaimana saya sebagai seorang dokter dan ibu serta istri, saya tidak mau anak saya itu menjadi saya di masa lampau. Itu dia saya memilih lebih kayak sesuatu spesialistik yang tidak urgensi. Tentu saja, kenapa dokter kok nggak milih kulit kelamin? Pertanyaannya demikian. Ya. Banyak yang mempertanyakan itu ya? Iya. Karena kalau sebagai seorang dokter, jika dia sudah mengambil spesialis kulit kelamin, dia tidak boleh menolak pasien yang notabene mempunyai penyakit kelamin menular.
Tentu saja itu tidak etis. Saya masih kayak respect dengan suami saya, dan kebanyakan memang kasus penyakit menular biasanya yang saya alami di rumah sakit itu kebanyakan adalah laki-laki. Tentu saja saya melihat sesuatu yang tidak biasa ya. Ya, itu ya artinya kalau ada muncul ketakutan juga. Iya, karena tidak etis pada saat mungkin saya memegang sesuatu yang sifatnya infeksius, kemudian saya melakukan tanam benang, kemudian mungkin tapi kayak enggak deh, kayak aku harus milih salah satu gitu. Nah. Jadi selama di tengah perjalanan karir itu ada sempat galau, banyak yang harus dipikirkan. Banyak yang harus dipikirkan juga hingga akhirnya menjadi dokter kecantikan. Ya, tapi sebelum kita ke sana terlalu jauh, ini buat mungkin yang nonton ada anak-anak yang masih di SMA, SMP yang mungkin cita-citanya juga pengen jadi dokter kecantikan. Gimana sih seorang dokter Ayu ini belajar dulu waktu di sekolah? Kamu harus top 3, gimana caranya kamu belajar? Ada nggak tips untuk pelajar-pelajar yang masih sebenarnya gini ya nak ya, sukses suatu seorang anak itu bukan bagaimana berasal dari orang kaya. Sukses seseorang itu bagaimana kalian bisa tekun belajar dan bagaimana kalian bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kalian. Sukses tidak harus menjadi seorang dokter. Sukses bisa menjadi apa saja yang memang pada dasarnya kalian senangin, ya. Jadi, ayo anak-anak Indonesia, kejar apa yang menjadi mimpimu dengan cara apa? Tekuni, belajar dan kerja keras. Jangan takut gagal, itu prinsipnya. Oke, kalau berarti dulu dokter Ayu PR selalu kerjain dong. Oh iya. Harus tapi mohon maaf ya, saya itu memang agak nakal dulu. Oh, agak nakal juga ya? Iya. Jadi nggak nurut-nurut banget. Enggak. Mungkin di sini ada teman SD saya yang sering saya bully ya. Saya dulu memang nakal sekali ya. Nakal ya? Saya itu dulu nggak tahu ya, mungkin mama saya terbiasa rapi ya, jadi saya tidak terlalu suka dengan orang jelek ya dulu. Ini jelek sebenarnya. Jujur banget. Tolong jangan dijudge jadi, ya. Mohon maaf ya. Dulu ada waktu kecil ya, ini SD lo ya. Jadi ada temanku ini kayaknya nggak pernah mandi gitu ya, anak cewek gitu, hitam gitu ya. Dia tuh suka ingusan gitu kan. Tapi dia ini kayaknya uang jajannya banyak gitu kan ya. Jadi aku tuh punya geng ya. Nih anak tak bully. Mana uang jajanmu gitu kan. Aku zaman dulu nakal ya. Nah, dikarenakan pengalaman saya itulah saya bilang ke anak saya, "Nak, kalau kalian dibully, lawan," gitu kan ya. Jangan ikutin dalam hati, jangan ikutin mama kamu ya. Oke, jadi walaupun ya sempat nakal tapi pelajaran. Ya tapi memang anak-anak berprestasi ini kreatif ya. Saking kreatifnya tuh dia menciptakan kayak mempunyai ide-ide kreatif yang di luar nalar kadang ya itu. Luar biasa. Jadi memang inspirasinya dari kenakalan kali ya. Bahkan sampai detik ini gitu ya. Saya tuh kadang mikir gitu ya, mikir diem gitu ya. Pada saat konferensi gitu saya nggak memperhatikan konferensi, tapi seret gitu sekilas tuh saya ada nemu ide outling gitu. Itu gimana tuh kalau misalkan ada ide muncul tiba-tiba langsung catat ya? Wah, ini ada juga pepatah yang bilang katanya kalau punya ide itu langsung secepatnya ditulis. Enggak, kan konferensi dulu, catat dulu, kita terapkan langsung dulu, diterapkan. Ini kita lihat set efeknya bagaimana, baru dijual gitu. Iya, benar-benar luar biasa. Oke, baik. Perjalanan yang cukup panjang, sekolah yang juga tadi ya belajar tapi semi nakal, hingga akhirnya menjadi seorang founder dan juga CEO klinik kecantikan. Apa namanya, Dok? Widya Estetik Clinic. Widya Estetik Clinic. Ini udah berapa tahun? Sekarang sekitar mungkin 2015 sampai sekarang 10 ya. 10. Nah, ini yang menarik yang akan kita bahas. Awal mula berdirinya klinik ini kenapa sih tiba-tiba kayak oke, gue buat nih klinik. Karena kan it's not easy gitu ya buat klinik ya. Coba ceritain, Dok. Ya awalnya itu saya itu kayak ikut konferensi waktu pertama kali itu di Singapura ya kalau nggak salah. Nah itu mulai dari peracian krim, terus teknik mesoterapi dengan dermapen, itu aja basicnya. Kemudian ya laser, kita maksudnya waktu itu punya tabungan juga sedikit kan ya. Dan waktu itu belum mempunyai uang untuk mendirikan sebuah klinik. Jadi waktu itu ada ruang tamu di mana kursinya itu bisa dibuat bed dan bisa dibuat kursi, jadi multifungsi gitu ya. Kursi dan tempat tidur gitu ya. Dan jadilah ruang tamu itu tempat praktek saya. Nah di 2014. Nah setelah itu
Dari mulut ke mulut. Waktu itu juga saya masih ngeracik krim dengan bahan dasar Bepom, artinya kita beli di farmasi atau apoteker ya. Kemudian saya racik. Ya. Ini di Kalimantan ya, Ya pas di Kalimantan. Banjarmasin ya. Nah, kemudian ternyata orangnya sembuh pada saat menggunakan obat. Misalnya ada kasus akne sembuh. Nah dari situ dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, akhirnya dapat rezeki untuk bisa membeli suatu ruko. Dari satu ruko menjadi 2 ruko sampai 3 ruko. Nah seperti itu. Wah, luar biasa. Ada nggak tantangan terbesar selain tadi biaya ya di awal untuk membuat? Tantangan terbesar adalah bagaimana saya menciptakan hal yang berbeda. Dari awal memang Widya Estetik ini saya tidak pernah meniru, artinya tidak pernah mau ikut-ikutan tren. Jadi aku tuh selalu kayak apa ya yang terbaru yang maksudnya bisa menjadi daya tarik dan ini bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, tidak hanya pasien saya yang sehat, bahkan untuk pasien saya yang maksudnya sedang dalam pengobatan kayak diabetes mellitus ataupun kanker yang mempunyai permasalahan kulit. Nah, gitu. Oke, kalau untuk masyarakat sendiri di Banjarmasin waktu pertama kali buka seperti apa? Di mulut ke mulut artinya teman ke teman atau mulai dari waktu satu ruko ya, itu memang dari awalnya itu. Nah, pada saat sudah setengah tahun berjalan, itu sampai pasien itu ruang tunggunya sampai duduk di lantai gitu. Oh gitu. Ya. Sampai mereka tembus ingin 109 pasien, 109 kunjungan pasien, bahkan yang paling banyak itu sempat sampai 210 pasien dalam satu hari. Oh, gimana itu handle-nya? Apakah sempat keteteran nggak, Dok? Nggak tahu ya, tapi buktinya bisa gitu ya. Buktinya bisa jadi ya? aku naik turun tangga, bednya kita konsul, kemudian pasien naik ke atas, kemudian kita turun lagi ke bawah, tindakannya kayak gitu-gitu terus dia. Oke. Berarti pada saat itu sempat hire beberapa pekerja, iya, mulai dari. Tapi itu juga nggak banyak, non? Nggak banyak ya? Nggak banyak. Oke. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak juga nggak efektif ya buat apa? Betul. Kan awalnya merintis, kita tidak berpikir oh ini banyak terus kan enggak ya. Berarti per hari bisa sampai ratusan orang. Pernah nggak sempat dipulang-pulangi besok ya gitu, pernah nggak? Enggak, karena kan mungkin ada yang konsul, ada yang langsung naik ke atas. Jadi pasien itu udah pinter, Dok. Aku udah cocok dengan perawatan yang sifatnya aku udah cocok pakai Mesoglow atau aku udah cocok pakai Redwen, udah langsung naik ke atas gitu daripada nunggu dokter yang lama kan gitu. Iya, betul. Jadi mereka udah tahu maunya apa. Jadi waktu itu memang sistemnya ngalir aja gitu ya, Dok? Ngalir aja. Aku juga bingung gitu. Rezeki ya. Kita kalau udah mencoba berusaha dan pasti dari situlah aku menerapkan selalu ke mbakku yang di depan atau admin tuh jangan pernah menolak pasien ya. Selama saya masih bisa melayani, tolong gitu. Jadi aku tuh paling marah kalau misalnya ada pasien dari jauh terus ditolak dan aku tahu gitu. Itu juga menciptakan akhirnya kepercayaan customer. Tapi apa yang paling customer suka sih dari Widya Estetik Clinic? Saya itu kayak memberikan pasien pilihan, saya tidak memaksa kepada pasien. Jadi saya itu selalu, ibu ayo gak usah sungkan sama saya. Misalnya gini, dok saya mau perawatan tapi under misalnya 1 juta ada nggak? Oh iya saya akan kasih pilihan gitu. Jadi pasien tuh akhirnya, oh dokter ini nggak ini ya gitu. Dan saya tuh ke pasien tuh misalnya pasiennya udah sembuh, kita pengobatan jerawat tapi dia udah sembuh. Dia terus bilang, dok saya udah nggak mau pakai krim dokter, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, ibu mau pakai skincare apa gitu. Kita diskusi akhirnya. Jadi saya paham betul bagaimana kita menjadi seorang dokter itu mempunyai kewajiban untuk menjelaskan, kewajiban untuk melayani, tapi bukan memaksa. Betul. Hak pasien adalah memilih untuk tetap mau dengan kita ataukah mungkin mempunyai second opinion dengan dokter yang lain. Wah, ini nih yang jarang ditemui nih dia dokter yang menerima masukan dari pasiennya juga, mereka keinginannya seperti apa, konsultasi juga karena konsultasi juga bagian yang paling penting ya. Dan itu free di Widya Estetik. Itu yang bikin kadang free. Ya, dan pasien saya tuh mau nunggu aku loh, Dok. Maksudnya kadang pasien tuh hanya konsul cerita, nangis, dok tolong, gitu. Oke ya, 15 menit ya. Yes, you know, gitu ya. You know, tolong dok saya ingin saya lebih cantik gitu ya. Aduh. Oke ibu, tidak ada yang instan ya. Oke, sampai kadang saya bilang ini ya. Pasien datang, dok saya mau cerai. Gitu, oke. Bu duduk dulu bu ya, gitu ya. Duduk sabar gitu ya. Terus akhirnya saya hanya konseling seperti ibu coba dirubah ini, konseling saja. Padahal pasien nggak perawatan. Oh terima kasih ya dok ya, cuma beli krim. Akhirnya kita bercerita panjang. Nah 2 minggu kemudian dia tanya, bu bagaimana ibu jadi cerai? Kan gitu. Ya saya bilang gitu karena care ya. Iya.
Oh enggak dok, terima kasih, berkat dokter. Oh iya, alhamdulillah. Jadi ya. tidak hanya jadi dokter kecantikan, namun juga psikolog. Nggak hanya itu kasusnya ya. Ada banyak kasus lain yang paling laki-laki. Laki-laki juga ada. Iya, Dok. Wah, ini menarik boleh ya. spill dikit, Dok. Iya, spill dikit ya. Dok, tolong, saya ada gangguan disfungsi ereksi. Kebetulan di kami itu ada namanya blood stem cell therapy ya. Blood stem cell therapy itu selain dia untuk memperbaiki sistem organ, dia memperbaiki sirkulasi pada reproduksi ya, yaitu penis dan untuk pencegahan menopause pada perempuan. Nah, ternyata itu membaik. Jadi pada saat sudah membaik, bapaknya itu datang lagi gitu. Aku agak kaget, apa nggak berhasil gitu. Bapak bagaimana? Apa sudah berhasil? Enggak dok, saya mau suntik lagi. Loh, kan sudah bagus. Iya. Kenapa bapak mau suntik? Saya mau nikah lagi. Aduh pak. Tapi kalau saya dokternya itu ibaratnya mau mohon maaf hanya bersifat material, saya dosa dong, ya kan? Jadi saya bilang gini, mohon maaf pak, kalau kebanyakan bisa kanker prostat. Oh gitu ya dokter. Nggak jadi. Ya udah dokter, nggak apa-apa deh kalau gitu, nggak jadi. Ya pokoknya aneh-aneh. Kita harus ke pasien tuh harus menjelaskan, saling ya. Jadi kadang memang kalau dilihat di Instagram biasanya kebanyakan saya praktek memang menggunakan masker ya. Kenapa saya menggunakan masker pada saat praktek? Karena agak tidak nyaman saat misalnya suami istri konsul, istrinya konsul, bapaknya ngeliatin saya, aku agak tidak nyaman, jadi tak tutup lah mukaku ini. Betul. Jadi ada etikanya juga sebagai seorang dokter. Boleh ceritain sedikit kalau etika menjadi seorang dokter kecantikan itu apa aja sih? Etika menjadi seorang dokter kecantikan adalah bagaimana kita bisa menghormati sejawat lain, terutama adalah sejawat bedah plastik atau surgery dan sejawat kulit kelamin. Kita harus berkolaborasi. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang melenceng ya. Artinya yang bukan kompetensi kita jangan dilakukan. Ingat, buccal fat, blepharoplasty, facelifting, mini facelifting itu adalah tugas bedah plastik, bukan tugas kita. Jadi ada SOP yang dimana pada saat itu kita bisa menyelaraskan dengan kompetensi kita dan kita bisa saling berkomunikasi dengan sejawat lain, itu akan membuat dokter estetik ini aman, tentram, sentosa. Dan saling berbagi rezeki juga gitu. ya. Jadi aku tuh temanku malah mohon maaf bukan sejawat estetik malah. Oh iya yang temanku beda. malah guru besar kayak guru di UNER. Jadi kayak ngerujuk pasien yang mau operasi plastik tak rujuk ke sini ya gitu. Jadi pentingnya kolaborasi juga ya di Jadi industri ini. Sebenarnya dokter ini etikanya adalah bagaimana dia bisa tidak hanya ke pasien, tetapi juga bagaimana dia bisa bersifat ke sejawat juga. Artinya sejawat ini tidak serakah ya. Ada memang kayak seperti misalnya kasus varicella atau misalnya cacar. Dokter umum boleh, tapi kan kalau ada dokter spesialis kulit, kenapa kita tidak rujuk? Kita tidak rujuk? Gitu. Iya. Biasanya ke dokter umum dulu ya, kemudian baru dirujuk. Kalau daerah terpencil. Berarti ada dalam kasus-kasus tertentu diperbolehkan. Tapi kalau di kota besar ya karena banyak. Sudah ada rumah sakit besar ya, sudah ada rumah sakit negeri ya, yang dimana dia sudah fasilitasnya lengkap. Nah ini juga jadi pelajaran buat pemirsa ya, kalau mungkin ada keluhan datanglah ke dokter yang tepat gitu ya, atau minta rujuk aja langsung. Pentingnya kita menghadirkan Dokter Ayu di podcast kita kali ini. Nah dok, ini kan aku dapat informasi dokter ini kliniknya sudah mendapat penghargaan nasional maupun internasional. Ya, sudah ikut seminar kemana-mana. Pernah nggak kepikiran bakal dapat penghargaan dari mana-mana? Dulu tak kira ngeprank loh. Ngeprank? Jadi awal aku dapat penghargaan 2017 ya. Waktu itu dia ngemail gitu. Mungkin dia nggak dapat emailku tapi nge-DM Instagram. Ini ngeprank kayak ini. Orang ini ngeprank kataku ya ini. Ya udah tak kasih email kan, dijelaskan gitu. Loh, iya coba deh tak benerin, tak datangin. Bener ya. Oh bener. Loh, nanti datang, lo bener-beneran ya ada gitu loh acaranya ya. Sampai alhamdulillah ini di Agustus ini jika memang diizinkan ada dapat gelar kebangsawanan dari Keraton Surakarta. Wow. Apa sih maksudnya penghargaan ini kan di beberapa kasus atau mungkin di beberapa orang secara personal mungkin tidak hanya sebagai penghargaan aja, mungkin berimpact ke dalam dunia kehidupannya juga. Kalau dari dokter sendiri? Aku itu pada saat saya pernah menanyakan seperti ini ke 3 anak saya ya.
Nak, pada saat kamu melihat mami mendapatkan trofi, pada saat kamu melihat mami ada di cover majalah, pada saat kamu melihat mami ada di beberapa stasiun TV ataupun YouTube, kamu bangga nggak sih, Nak? Kalau jawaban anak saya waktu itu, enggak Mi, aku nggak bangga karena mami selalu meninggalkan aku atau gimana gitu. Tapi jawaban anak saya, aku bangga punya mami kayak mami itu. Jadi langsung kayak, oh ternyata mungkin jejak digital saya, prestasi saya inilah yang menjadi pada saat mungkin saya wafat, kenangan-kenangan itu yang jadi motivasi mereka. Luar biasa. Jadi bukan hanya teman. Jadi bukan hanya sebagai penghargaan, trofi, tapi juga berdampak secara signifikan ya, apalagi untuk anak-anak tadi dikatakan mami sebagai role model anak-anak ya, dan kan? Saya tuh selalu bilang ke anak saya, mami bisa di titik ini, tentu saja nanti kalian akan saya arahkan menjadi yang lebih baik. Wah, luar biasa. Tapi dari semua penghargaan yang paling berkesan penghargaan apa, Dok? Sama Ibu Titi ya. Oh Masya iya, Allah, boleh ceritain dikit dong, ceritain dikit Jadi, aku lupa tepatnya boleh nyebutkan brand TV-nya tidak di sini atau tidak boleh? Jangan. Okay, ya. Salah satu TV nasional. Ya, salah satu TV nasional ya. Bersama Ibu Titi Soeharto ya. Oke. Aku memang ngefans semenjak maksudnya beliau viral kisah cintanya dengan Bapak Presiden ya. Dulu saya melihat beliau itu ya Allah pengen ketemu Ibu Presiden gitu kan ya. Tapi presiden yang gaul dan humble Nek wakil kan siapa namanya? Gibran. Itu pernah ketemu kan di salah satu tempat wahana di Dubai gitu ya. Nah pada saat ketemu Ibu Titi rasa ya saya ini siapa sih rakyat jelata gitu kan ya. Mohon maaf ya. Jadi ternyata kayak awalnya tuh ternyata beliau itu ini ya maksudnya tuh humble ya sama orang itu dan beliau itu mengingat saya di pertemuan kedua di salah satu stasiun juga beliau tuh kamu gitu kan ya. Pada saat itu tuh saya ngasih kayak oleh-oleh lah ya, karena namanya dari Banjarmasin ya adanya kan sasirangan ya. Bu izin mau nitip oleh-oleh buat ibu sama bapak boleh? Oh ya kasihkan ajudan saya. Beliau dengan ibu yang beliau mau memeluk saya apa itu kayak rasa ini nih kayak momen berharga banget gitu loh, kayak kok aku deket ya gitu, kok maksudnya tuh kayak bisa ya gitu megang Ibu Presiden gitu loh. Ya siapa aku sih Non kalau berpikir kan maksudnya dari ibaratnya ya anak siapa saya bukan siapa-siapa ya. Disinilah bahwa ayo kalian semua tuh bisa menjadi apapun ya, yang penting tonjolkan prestasi ya, tidak menonjolkan intelektual untuk diri sendiri ya, lebih meningkatkan kualitas diri untuk bisa dilihat untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Wih, iya dong. Kerja selain untuk diri sendiri harus juga bermanfaat untuk orang lain. Itulah mengapa Anda berada di podcast ini. Tapi yang paling menarik adalah dokter kecantikan yang juga tadi dibilang jarang ketemu anak-anak juga. 5 orang anak, ada suami juga. Gimana cara ngebagi waktunya, Dok? Ya itu agak susah ya, memang dasar. Jadi gini. Dulu kalau waktu koas memang saya sangat sebenarnya peran penting untuk anak-anak saya itu memang saya dibantu adik saya dan ibu saya ya. Karena waktu itu saya koas itu hampir 48 jam itu nggak pulang pun cuma 6 jam gitu ya. Seperti itu terus dari anak satu dan anak kedua. Jadi anak satu anak dua itu adalah anak mama dan adik saya sebenarnya, bukan anak saya, karena yang ngasuh mayoritas adalah ibu saya ya. Kemudian waktu anak ketiga saya sudah merintis karir. Nah dulu Kak, saya paham betul waktu anak ketiga saya itu karena terlalu banyak pasien gitu ya, sampai kadang jam 11 baru pulang. Ini membuat saya berpikir ini nggak bener nih sudah. Nah dari situlah saya membatasi jam kerja saya. Saya sudah berpikir ya memang kalau misalnya sudah rezekinya, ya Allah akan ngasih nilainya segitu gitu. Jadi pagi memang nyiapin dulu, dari pagi masak bekal, masakin sarapan ya. Sudah selesai mereka sekolah, saya berangkat kerja. Suami saya yang di rumah untuk apa? Nganterin nanti basket, ekskul segala macam. Pada saat malam saya ngerawat anak-anak, bercerita, belajar segala macam. Kemudian suami saya tanya, kamu nggak nongkrong? Ya suka banget nih cowok-cowok disuruh gitu kan. Kamu nggak nongkrong, gantian kamu yang nongkrong, saya yang di rumah gitu. Mau dong. Makasih istriku. Atau kadang kalau anak-anak sudah tidur gitu jam 9 kita baru nonton. Nah, me time-nya gitu. Jadi me time. Jadi ya walaupun sedikit apapun waktunya tetap harus dimanfaatkan. Jadi lebih kayak quality time-nya tuh ada.
Oke, baik. Coba Dok, saya penasaran apa sih yang ingin Dokter Ayu sampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan kita ini dan juga wanita-wanita cantik di Indonesia ini ya kan soal perawatan. Oh, perawatan ya. Oke, soal perawatan adalah bahwa cantik itu tidak harus putih ya. Cantik itu tidak harus mempunyai, cantik itu gini. Bagaimana seseorang dikatakan cantik adalah apabila dia memiliki kulit yang sehat, kulit yang bersih, bebas dari akne atau pustul dan bebas dari pigmentasi, mempunyai bentuk struktur dari anatomi wajahnya itu yang dia proporsional ya. Mungkin kalau memang ada bentuk yang kurang simetris bisa disimetriskan, itu cantik. Mempunyai badan yang ideal ya. Kenapa? Cantik dari luar saja tetapi kalian tidak memperhatikan cantik dari dalam itu juga akan sia-sia. Seperti apa? Misalnya kalian berkeinginan untuk putih, pasien itu terlalu sering infus whitening, akhirnya mengganggu sistem organ. Jadi cantik tapi harus tetap safety sehingga kalian bisa meningkatkan kualitas kesehatan kalian. Oke, kalau untuk BB sendiri itu berat badan sendiri bagian dari kecantikan juga nggak? Apa? Berat badan bagian dari ya kecantikan juga? Iyalah, kalau obesitas nanti akan terjadi penyakit-penyakit metabolisme. Nah, ini pentingnya juga. Jadi cantik itu bukan hanya wajah saja, Iya, tapi secara keseluruhan ya. Dok, ideal juga. berat badannya itu. Tapi kalau tips dikit nih, Dok, kalau untuk mencegah jerawat atau yang lain hal-hal basic yang terjadi di kulit wajah kita seperti apa? Kalau sudah pakai cocok dengan satu skincare atau satu brand, udah nggak usah ganti-ganti. Jangan coba-coba ya, Dok. Jangan kemakan iklan ya. Apa coba-coba jangan apa, Dok? Jangan kemakan iklan. Jangan kemakan iklan, pemirsa. Ya, pokoknya prinsipnya itu ya. Kemudian cari basic skincare yang memang sudah cocok untuk kulit kalian. Untuk kulit berminyak itu apa? Kalian baca literaturnya. Untuk pasien pigmentasi itu bagaimana? Untuk misalnya kulit yang cenderung berjerawat itu seperti apa? Ya, prinsipnya adalah jangan gonta-ganti krim dan jangan gonta-ganti kosmetik. Ya gitu, even itu foundation ya atau cushion. Oke, nah itu pentingnya konsistensi baik jangan hanya pasangan aja yang konsisten tapi juga skincare juga. Iya benar itu. Terakhir Dok, pesan yang mungkin ingin sampaikan secara pribadi gitu ya sebagai seorang wanita yang menginspirasi mungkin kepada pemirsa yang menyaksikan kita. Hai para wanita Indonesia, wanita yang sukses bukan wanita yang independen yang mempunyai banyak uang, tetapi wanita yang sukses adalah wanita yang bisa membagi waktunya, entah itu untuk dirinya maupun keluarganya. Wanita yang sukses adalah wanita yang bisa memberikan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Dokter Ayu, terima kasih banyak atas waktunya sudah mau berbagi di podcast Woman Inspiration ini. Semoga ini semua juga bermanfaat untuk wanita-wanita di luar sana, untuk adik-adik mungkin yang sedang menjajal jati dirinya gitu ya, yang sedang melihat cita-citanya di masa depan seperti Dokter Ayu, semangat gitu ya. Terima kasih juga sudah menyaksikan kami di podcast Woman Inspiration. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.